Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 69. Kalian adalah keluargaku yang berharga. Oh ya, aku dengar katanya kau akan menjalin kerjasama dengan perusahaan tersukses di Singapura. Apakah benar, Ikram? Tanya Bang Anton setelah melerai pelukannya. Iya Bang, dan sebentar lagi mereka akan tiba di sini. Oh ya Bang, proyek di sana bagaimana? Apakah sudah rampung dikerjakan? Tanya Ikram. Sudah bos, dan kau bisa melihat hasilnya di dalam flash di sini. Bersama berkas-berkasnya juga. Baiklah, terima kasih Bang. Berkat kau semua proyek yang aku tangani dapat berjalan dengan baik. Mereka seluruh klien kita, semuanya menyukai hasil proyek yang kita buat. Baguslah jika begitu. Aku tidak mungkin membuat namamu jelek, Ikram. Karena aku ingin kau menjadi yang terbaik. Jawab Bang Anton tulus. Lain halnya di negara Singapura. Saat ini Kenzo dan kelima temannya sedang duduk kembali di dalam kafe yang sudah dijanjikan oleh Tuan Albert. Kenzo merasa sedikit kesal karena Tuan Albert menolak mereka bertemu di perusahaan terbesar di negara tersebut. Tapi Kenzo mencoba untuk menerimanya. Tuan Kenzo, Tuan kami meminta maaf karena tidak bisa memenuhi keinginan Anda untuk bertemu di perusahaan milik kami. Karena Tuan Albert akan segera melakukan perjalanan bisnis sehabis dari sini, Tuan. Ucap Mark mulai kembali bersandiwara. Kenzo yang mendengar penjelasan dari juru bicara Tuan Albert pun mulai tersenyum simpul. Tidak apa-apa, Tuan Albert. Saya sangat mengerti dengan kesibukan Anda. Tapi bagaimana dengan janji Anda yang akan langsung berkunjung ke perusahaan milik saya? Saya berencana siang nanti akan langsung pulang ke Indonesia. Ucap Kenzo tersenyum manis. Tuan Albert palsu langsung menjawabnya kembali dan ditranslate oleh sang juru bicara. Kata tuan saya dia akan secepatnya mengunjungi perusahaan Tuan Kenzo. Karena setelah menyelesaikan pertemuannya di negara lain, kami akan segera menuju ke negara Indonesia. Kami akan mengucurkan dana untuk pembangunan proyek yang sudah kita tanda tangani, Tuan. Baiklah baik. Aku sangat senang mendengarnya, Tuan Mark. Oh ya, jika boleh tahu berapa dana awal yang akan dilontarkan untukku? Maksudnya untuk proyek yang akan aku bangun? Tanya Kenzo yang terlalu bersemangat. Sekitar 500 miliar, Tuan. Ucap keenam orang tersebut secara bersamaan. Seakan mata ingin keluar. Tiba-tiba mata mereka berubah menjadi berbentuk uang. Mark yang menatap ekspresi dari keenam penjahat itu pun mulai menahan kesal. Dasar penjahat mata duitan, kata Mark dalam hati. Kenapa Tuan? Apakah ada yang salah? Tanya Mark berpura-pura polos. Tidak. Kami hanya sedikit terkejut saja tadi. Karena merasa senang dengan kehadiran kalian yang akan mengunjungi perusahaan kami. Baiklah jika begitu, kami akan menunggu kedatangan kalian semua Tuan Albert. Ucap Kenzo hormat. Terima kasih Tuan Kenzo. Jika begitu kami pergi sekarang, karena masih banyak yang akan kami urus. Ya, baiklah Tuan. Terima kasih sekali lagi. Ucap Kenzo tersenyum. Setelah itu Tuan Albert bersama ketiga orangnya langsung bangkit untuk keluar dari kafe tersebut. Setelah memastikan kepergian mereka, Kenzo dan kelima temannya langsung tersenyum bahagia. Mereka mulai merencanakan rencana jahat untuk melakukan korupsi secara besar-besaran. Kalian dengarkan berapa jumlah uang yang akan dia lontarkan untuk kita? Dengar Tuan, dan itu sangatlah banyak untuk suatu pekerjaan di awal tahun. Apakah kita akan memangkasnya seperti biasa? Tentu saja, jangan bodoh dalam berbisnis. Kita tidak perlu menuruti semua keinginan mereka. Seperti biasa, aku 50% dan kalian aku bagi 10% untuk masing-masing. Aku bisa kaya jika begini. Ucap Kenzo tersenyum. Terima kasih Tuan. Tepat pukul 12 siang, Kenzo dan bawahannya mulai menuju ke bandara. Mereka akan segera pulang ke Indonesia dengan membawa kemenangan di tangan mereka. Kenzo sudah menyiapkan rencana jika nantinya Ikram akan menuduh dirinya sebagai dalang dari hilangnya desain perusahaan milik Ikram. Dia akan memainkan muslihat dan menjadikan Tio asisten Ikram sebagai pelaku di balik hilangnya desain tersebut. Saat di perjalanan menuju bandara, Kenzo menyempatkan diri untuk menelpon sekretarisnya yang bernama Novi. Halo Novi, sapa Kenzo di telepon. Halo juga bos tampanku, bagaimana rencana di sana? Apakah berjalan sesuai rencana? Tanya Novi penasaran. Tentu saja sekretarisku yang seksi. Jawab Kenzo tersenyum bahagia. Wah, benarkah bos? Apa mungkin Tuan Ikram yang maco itu ternyata sangatlah bodoh? Tapi kenapa dia tidak tergoda dengan rayuanku ya?
Dia memang bodoh, Novi. Dan karena dia bodoh lah, makanya dia tidak mau dengan wanita secantik dirimu. Oh ya, bagaimana keadaan perusahaan? Semua baik-baik saja bukan? Tanya Kenzo tersenyum bahagia. Semua baik-baik saja, Bos. Tapi aku sedikit heran dengan pengacara kepercayaanmu. Sudah 2 hari ini dia selalu datang ke perusahaan milik Bos. Dan sepertinya dia terlihat sangat sibuk. Benarkah begitu? Iya, Bos. Apa Bos sedang memberikannya pekerjaan yang penting saat ini kepada pengacara tersebut? Tanya Novi penasaran. Tidak, Novi. Tapi biarkan saja dia keluar masuk ruang kerjaku. Lagian kami sudah sepenuhnya mempercayai dirinya. Oh ya, aku tutup dulu teleponnya sekarang. Karena aku akan lanjut naik pesawat. Iya, Bos. Sampai tujuan dengan selamat ya, Bos. Aku menunggu kedatangan bosku yang tampan. Goda Novi yang manja. Kenzo yang mendengar ucapan dari sekretarisnya itu pun mulai tersenyum senang. Mereka memanglah hanya sekedar bos dan pekerja. Tapi tidak jarang juga jika Novi lah yang sering memuaskan nafsu milik Kenzo di atas ranjang. Saat ini Kenzo dan kelima temannya sudah menaiki pesawat menuju ke negara Indonesia. Tanpa mereka sadari, jika tepat di belakang mereka sudah ada seorang pria yang terus mengintai. Mark memutuskan untuk pulang juga ke Indonesia agar bisa memantau pergerakan Kenzo. Dia tersenyum miring melihat aura wajah Kenzo yang terus tersenyum bahagia. Sedangkan di Indonesia, saat ini Ikram sedang menyambut kedatangan klien penting yang sudah lama dia tunggu. Setelah melakukan acara penyambutan, Ikram dan para direksinya mulai membawa klien tersebut menuju ke ruang rapat. Di dalam ruangan mereka langsung membahas proyek besar yang sudah Ikram desain. Dengan menampilkan layar di depan mereka, Ikram mulai memamerkan kemampuannya menguasai ilmu arsitektur. 1 jam menjelaskan, akhirnya terdengar suara tepukan tangan yang meriah dari para klien yang merasa puas dengan desain yang Ikram miliki. Mereka sangat kagum dan terpesona dengan detail dari karya yang Ikram buat. Tanpa menunggu lama, Tuan Albert selaku pemilik perusahaan terkenal di Singapura tersebut langsung membuka suara. Tuan Ikram, saya sangat menyukai desain yang Anda rancang untuk proyek saya ini. Dan dengan yakin saya akan memilih perusahaan Anda untuk membuat proyek bernilai 83,6 triliun tersebut. Ucap Tuan Albert langsung disetujui oleh direksi penting dari perusahaan miliknya. Ikram tersenyum senang mendengar pernyataan dari Tuan Albert. Dia langsung memerintahkan Tio untuk mengambil berkas kerjasama untuk kedua belah pihak. Terima kasih Tuan Albert, karena Anda sudah mempercayakan proyek besar ini kepada saya. Jika begitu, mari kita tanda-tangani surat kerjasama kita, Tuan Albert. Tentu, Tuan Ikram. Ayo, kita sahkan kerjasama yang sangat menguntungkan ini. Dan mereka pun mulai memegang pena masing-masing dan mulai menandatangani surat perjanjian tersebut. Setelah semua selesai, Ikram langsung menjabat tangan Tuan Albert dengan sopan. Begitupun dengan Tuan Albert. Pria parubaya itu sepertinya sangat menyukai kepribadian Ikram yang terlihat ramah dan sopan. Senang bekerja sama dengan Anda, Tuan Albert. Saya juga, Tuan Ikram. Oh ya, soal pelontaran dana untuk pertama, saya akan mengirimnya langsung melalui rekening yang Anda tulis di surat perjanjian tadi. Baiklah, tidak masalah, Tuan. Terima kasih banyak untuk semuanya, Tuan. Saya janji akan memberikan hasil terbaik dan memuaskan. Ujar Ikram yakin. Aku percaya kepada kemampuanmu, anak muda. Jika begitu, ayo kita lanjutkan untuk makan siang bersama. Ajak Tuan Albert. Baiklah, jika Anda mau, apakah Anda mau untuk singgah ke kafe milik istri saya? Ajak Ikram. Oh, tentu Ikram. Ayo kita pergi ke kafe itu. Aku yakin pasti makanan di kafe istri Anda sangatlah enak dan sesuai dengan lidah kita. Baiklah, Tuan Albert. Jawab Ikram tersenyum, dan mereka mulai berjalan keluar dari ruang rapat. Saat ini Ikram dan para tamu sudah menaiki mobil masing-masing. Di dalam perjalanan, Ikram menyempatkan diri untuk memberitahu sang istri jika dia akan membawa kliennya untuk makan siang di kafe miliknya. Halo sayang. Halo Mas, ada apa Mas? Sayang, aku ingin memberitahu jika aku akan membawa klien pentingku yang datang dari Singapura untuk menjamu makan siang di kafe milikmu. Benarkah Mas? Mas membawa Tuan Albert, salah satu pemilik perusahaan terkenal di Singapura, Mas? Iya sayang, sepertinya dia menyukai masakan Indonesia. Jadi tolong hubungi koki andalan di kafemu sayang, agar mereka tidak terkejut dengan kedatangan kami. Tentu Mas. Sangat kebetulan karena aku sedang berada di kafe. Jadi aku sendiri yang akan memantau pekerjaan mereka. Benarkah? Lalu Cinta bagaimana? Apakah dia sudah pulang ke rumah? Dia ada bersama aku, Mas. Setelah pulang sekolah kami langsung menuju ke sini. Oh ya sudah, jika begitu mungkin sebentar lagi Mas akan sampai ke sana. Ucap Ikram menutup teleponnya.
Setelah menempuh setengah jam perjalanan, akhirnya mereka sudah tiba di depan kafe milik Sinta. Sinta yang mengetahui kedatangan mereka langsung menyambut pengusaha terkenal itu dengan sopan, dan mereka mulai duduk di kursi yang telah disediakan di dalam kafe. Sedangkan di tempat lain, setelah 2 jam lamanya menyeberangi negara tetangga, akhirnya pesawat yang mereka tumpangi sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Mark yang melihat Kenzo dan teman-temannya turun pun mulai mengikutinya dari belakang. Terlihat jika sudah ada 2 mobil yang menanti kedatangan mereka berenam. Untung saja dia juga sudah menyuruh Lois untuk menjemputnya di bandara. Jadi mereka tidak akan kehilangan jejak Kenzo begitu saja. Beberapa menit kemudian terlihat mobil Kenzo mulai berjalan keluar dari bandara. Mark yang sudah naik ke dalam mobil milik Lois pun langsung memerintahkan Lois untuk mengikuti mobil yang ada di depannya. "Apakah itu mangsa kita, Mark?" tanya Lois. "Benar, sepertinya mereka ingin pergi menuju suatu tempat. Bagaimana dengan jebakannya, Lois?" "Sudah beres, Mark. Para pengacara dan polisi sudah mulai menunggu kedatangannya. Jadi begitu dia berhenti, nanti kita akan segera menangkapnya." "Wow, aku yakin dia pasti akan sangat terkejut, Lois. Kau tidak tahu saja dengan apa yang dia lakukan saat di Singapura. Sepertinya dia benar-benar yakin jika sudah berhasil mengalahkan bos kita." Jelas Mark tersenyum miring. "Iya, dia sudah salah memilih lawan kali ini, dan kejahatannya akan segera kita bongkar." "Kau benar, Lois. Aku sudah tidak sabar melihatnya menangis darah." "Oh ya, di mana bos sekarang berada?" tanya Mark yang penasaran. "Dia sudah berada di kafe milik istrinya untuk menyambut klien yang sebenarnya dari Singapura itu." "Benarkah? Kenapa bisa bertepatan sekali ya?" Tunggu, Lois. Sepertinya mereka mengendarai mobil itu ke arah kafe milik istri bos," ucap Mark terkejut. "Iya, kau benar. Kenapa bisa sangat kebetulan?" "Lois, sepertinya pertunjukan akan semakin seru. Tanpa diundang mangsa akan mengetahui jebakannya sendiri." "Kau benar, Mark. Cepat kau hubungi para pengacara dan polisi yang akan menangkap bangsa." "Siap, bro," ucap Mark tersenyum miring. Saat ini Ikram, Tio, dan para klien penting tersebut telah selesai melakukan makan siang mereka. Tuan Albert benar-benar mengacungi jempol masakan di kafe milik Sinta. Dan dia berinisiatif akan menjadikan kafe tersebut sebagai kafe favoritnya jika sedang berada di Jakarta. Ikram merasa sangat bangga saat mendengar pujian dari para klien. Dan Ikram langsung mengarahkan pandangannya ke lantai atas yang berada di atas depan penglihatannya. Ikram menatap sang istri bersama putri cantiknya yang sedang berdiri menatap dirinya dari lantai 2. Ikram menyunggingkan senyum manisnya kepada 2 wanita berbeda usia tersebut. Setelah itu Ikram kembali fokus mendengarkan pembicaraan dari para klien. Beberapa menit kemudian terdengar suara handphone milik Ikram yang mulai berdering. Ikram langsung pamit kepada Tuan Albert dan yang lainnya untuk mengangkat telepon. Terlihat di layar handphone nama anak buahnya Mark yang memanggil. Dengan cepat Ikram langsung mengangkat telepon tersebut. "Halo, Mark," sapa Ikram. "Halo, bos. Bos, sepertinya sebentar lagi mangsa akan segera masuk ke dalam kafe milik istri, bos." "Apa? Bagaimana bisa kebetulan seperti itu, Mark?" "Kami juga tidak tahu, bos. Aku rasa Kenzo memang sengaja ingin mampir untuk melakukan makan siang, bos." "Ya, bisa jadi, Mark. Tapi lancang sekali dia menjadikan kafe istriku sebagai tempat makan favoritnya," ucap Ikram yang kesal. "Mungkin karena makanan di kafe Bos Sinta memang enak, bos. Oh ya, lalu apa rencana kita selanjutnya, bos?" tanya Mark yang penasaran. "Tentu saja lakukan seperti rencana awal. Oh ya, kau suruh saja para pengacara dan polisi berkumpul di kafeku secara diam-diam. Karena sebelum penangkapan, aku ingin memberikan sedikit kejutan untuknya." "Baik, bos. Kami dengan senang hati akan menjadi penonton setiap pertunjukan." "Bagus. Sekarang apakah dia sudah hampir tiba di depan kafe?" "Iya, bos. Sedikit lagi. Bos bersiaplah untuk menyambut kedatangannya." "Oke, Mark." Setelah itu Ikram langsung berbalik menuju ke arah meja di mana para kliennya masih betah duduk sambil bercerita. Kini Ikram sudah tiba di meja miliknya dan dengan cepat dia langsung membisikkan sesuatu kepada Tio, membuat Tio merubah ekspresi wajahnya. "Apa kamu mengerti, Tio?" tanya Ikram setelah berbisik. "Mengerti, bos." "Bagus." Tuan Albert yang melihat mereka saling berbisik pun mulai merasa penasaran. Ternyata dia juga ingin tahu dengan apa yang Ikram dan asistennya bicarakan. "Ada apa, Tuan Ikram? Kenapa kalian saling berbisik begitu?" "Iya, ada sedikit masalah, Tuan Albert. Tapi kami akan segera menyelesaikannya," jawab Ikram tersenyum. "Masalah apa? Ceritakan pada saya. Saya pasti akan membantu Anda, Tuan Ikram." "Tapi Tuan Albert,
Jangan sungkan, Tuan Ikra. Ayo beritahu saya, apa masalah Anda saat ini? Ucap Tuan Albert yang memaksa. Baiklah, Tuan Albert. Bersambung.